Satu, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata, memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara Rutan Salim Cabang Kejaksaan Agung setelah putusan ini diucapkan. Baru ini heboh kasus penggelapan terbesar di Indonesia dengan total 106 triliun. Gila, 106 triliun loh. Ya, ini kasus yang menyeret sebuah koperasi simpan pinjam bernama Indosuria. Jadi awal ceritanya gimana? Kok bisa sebuah koperasi itu bisa menghimpun dana sampai ratusan triliun dan terjadi penggelapan yang besar? Dan apa bedanya koperasi simpan pinjam dengan bank? Karena mereka kan bisnis model lebih kurang mirip kan? Apa bedanya? Dan juga kenapa harus ada koperasi dan kenapa harus ada bank? Nah, sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu apa itu koperasi simpan pinjam dan sejarahnya seperti apa. Koperasi simpan pinjam bermula pada abad ke-19 di Inggris dan Skotlandia, di mana orang-orang mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman dari bank konvensional. Karena kan bank konvensional itu butuh kolateral ya, butuh jaminan. Koperasi simpan pinjam pertama kali dibentuk untuk membantu masyarakat mengumpulkan dana dan memberikan pinjaman kepada anggota. Nah, konsep koperasi simpan pinjam ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi dan memperoleh popularitas di seluruh dunia. Pada tahun 1895, Federasi Internasional Koperasi atau International Cooperative Alliance dibentuk untuk mempromosikan dan memperkuat koperasi secara global. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh seorang pamong praja yaitu Patih Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Ide awalnya adalah ketika Patih melihat banyak pegawai negeri yang tersiksa karena banyak dari mereka yang terjerat oleh para rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Melihat kejadian tersebut, Patih pun memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri di Purwokerto. Seiring berjalannya waktu, bank ini pun berubah menjadi koperasi agar bisa melayani lebih banyak orang dan lebih inklusif. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat, koperasi simpan pinjam di Indonesia berkembang menjadi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam membantu masyarakat untuk mengumpulkan dana dan memberikan pinjaman seperti bank, serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap produk keuangan dan jasa keuangan yang lain. Nah, Bung Hatta itu juga memainkan peran penting dalam pembentukan regulasi koperasi. Bung Hatta memperkenalkan undang-undang tentang koperasi dan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan koperasi, sehingga memastikan bahwa koperasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan anggotanya. Ini Bung Hatta pasti sedih banget mendengar kasusnya Indosuria nih. Karena perannya yang besar dalam pengembangan koperasi Indonesia, Bung Hatta diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah koperasi di Indonesia. Namun sayangnya dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus yang mendera koperasi simpan pinjam. Jadi bukan hanya penggelapan dana, penipuan dan sebagainya, itu membuat masyarakat itu khawatir tentang koperasi simpan pinjam. Dan menurut saya ini jadi satu momentum untuk kita, especially pemerintah ya, untuk memberikan regulasi dan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap koperasi simpan pinjam. Supaya ya menjaga bahwa koperasi ini bisa memberikan kesejahteraan kepada anggotanya seperti tujuan awal didirikan koperasi tersebut. Nah, sebenarnya secara bisnis model, ini mereka tuh mirip antara koperasi simpan pinjam dengan bank. Mereka sama-sama menghimpun dana, kalau koperasi dari anggotanya, kalau misalnya bank itu dari masyarakat kan. Dan juga kalau misalnya koperasi menyalurkan pinjaman itu kepada anggotanya, tapi kalau misalnya bank itu kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya mirip, mereka menghimpun dana dan juga meminjamkan dana. Kemudian mereka untungnya dari mana? Ya dari selisih antara bunga yang mereka bayarkan dari produk depositonya dengan bunga yang mereka terima dari pinjaman tadi. Nah, sebagai misalnya kita deposito nih, kita punya deposito di koperasi ataupun di bank. Nah, ada perbedaan dari sisi pajak. Jadi kalau misalnya dari sisi pajak, pajak deposito untuk yang koperasi ya, misalnya koperasi mungkin bukan deposito tapi simpanan ya, pajak simpanan untuk koperasi itu sekitar 10%. Sedangkan di bank depositonya itu pajaknya 20%. Nah, perbedaan lainnya itu yaitu dari pengawasan dan juga dari perlindungannya. Kalau misalnya bank itu kalau misalnya teman-teman bisa baca laporan keuangan bank dan juga teman-teman tahu regulasi-regulasi yang sangat-sangat mengikat di bank. Jadi di bank itu misalnya ada minimal modal, kemudian ada capital adequacy ratio-nya, diminta itu harus bulanan kan dilaporkan terus dan seterusnya. Deposito dari produknya bank itu juga dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. LPS itu sampai 2 miliar kalau saya nggak salah bagi bank-bank yang menjadi peserta LPS. Jadi kalau teman-teman naruh deposito di bank sampai 2 miliar itu masih dijamin sama LPS tersebut. Jadi bisa dikembalikan kalau misalnya terjadi apa-apa. Tapi hal-hal yang kayak tadi itu tidak ada di koperasi setahu saya. Tidak ada pengawasan dan juga regulasi yang kata tadi itu tidak ada di koperasi. Sehingga koperasi ini beroperasi seperti layaknya bank tapi bukan bank. Nah, jadi mereka ini beroperasi seperti yang namanya shadow banking. Shadow banking adalah sistem keuangan paralel yang melakukan aktivitas keuangan seperti bank, tetapi tidak memiliki perlindungan dan regulasi yang seperti bank. Intinya,
Shadow banking ini beroperasi seperti bank, tapi pengawasan dan perlindungannya itu tidak seketat bank. Nah, shadow banking juga beroperasi dengan mengambil dana dari investor dan menyalurkannya kepada peminjam, persis seperti bank. Tetapi, kegiatan ini seperti yang saya katakan tidak ada pengawasan dan perlindungan yang seketat bank. Kegiatan ini sebenarnya ada bagusnya, yaitu dapat memperluas akses keuangan dan membantu memperbaiki likuiditas pasar. Tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi, karena tidak adanya regulasi dan perlindungan tadi, yang sama seperti bank. Shadow banking ini juga sebenarnya sudah mulai diadres di berbagai negara agar regulasinya lebih diperketat dan juga pengawasan lebih diperketat agar bisa melindungi konsumen dari terjadinya penipuan atau sebagainya sehingga tidak mengganggu sistem ekonomi. Jadi memang sebenarnya ada bagusnya, yaitu ya dia bisa menjangkau nasabah-nasabah yang belum bankable sehingga dia bisa memberikan jasa layanan keuangan kepada mereka. Tarik mundur dulu kasusnya ke Februari 2020. Jadi pada saat itu, para anggota Indosuria yang menaruh deposito di sana tidak mendapat imbal hasil yang dijanjikan. Nah, ada yang naruh 50 miliar tapi hanya dicicil 300 ribu. Jauh dari return yang dijanjikan yaitu 9% sampai 12% per tahun. Nah, kalau dia bisa janji 9% sampai 12%, berarti bunga pinjaman yang dia patok berapa? Soalnya kan dia bisnis modelnya adalah dia bayar kepada deposan 9 sampai 12%. Berarti yang harus dia tagih kepada peminjamnya berapa? Ini pasti tinggi sekali. Agar mereka bisa profit kan, nggak mungkin mereka cuma tagih 9-12%. Nah, pasti harus di atas 9-12% itu. Nah, berapa? Bisa jadi 15%, 20%. Nah, ini masuk akal nggak? Kalau misalnya bunga pinjamannya tinggi sekali, berarti ini kan dia bakal kalah saing sama bank dong. Iya kan? Jika mungkin saja pinjaman syaratnya lebih mudah daripada pinjaman bank, artinya debitur yang tersaring lebih longgar dong ya. Nah, debitur berkualitas yang bisa pinjam dengan bunga rendah, itu pasti akan pinjam ke bank. Yang tidak bisa di bank akan minjem ke tempat yang lebih longgar. Kualitas kreditnya jadi bermasalah dong. Nah, ujung-ujungnya the whole system doesn't make sense dengan bunga yang setinggi itu. Tapi dengan memberikan bunga pinjaman yang tinggi tadi, 9% sampai 12%, banyak orang berbondong-bondong ingin menaruh duitnya ke koperasi simpan pinjam Indosuria. Yalah, siapa yang nggak tergiur taruh 10M dapat 1M setahun? Jelas saja tergiur, saya juga lah. Nah, dengan taktik ini, koperasi simpan pinjam Indosuria tumbuh cukup pesat dalam sekejap dan meraup dana triliunan dengan 5.700 anggota lebih, bahkan terus tumbuh kan. Tapi dengan logika yang tadi saya jelaskan, ini sebenarnya ticking bomb yang kalau dipikir-pikir. 24 Februari 2020, beberapa nasabah mulai menerima surat dari koperasi simpan pinjam Indosuria bahwa uang di deposito atau simpanan itu tidak bisa dicairkan. 7 Maret 2020 ada nasabah yang mengaku menerima pengumuman dari WA soal prosedur penarikan dengan batas hanya 1 juta per nasabah. Lihat pengumuman seperti itu, sudah dipastikan nasabah itu akan panik dan juga ras. Jadi misal teman-teman bayangkan di posisi nasabah tersebut, dibilang bahwa hanya boleh narik 1 juta, yang mereka lakukan adalah mereka berbondong-bondong narik secepatnya takut duitnya hilang. Iya kan? Nah, akibatnya adalah terjadi ras tersebut. Nah, sebuah bank yang besar aja itu bisa kolaps kalau misalnya rasnya itu gede, apalagi koperasi. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan ternyata di Indosuria itu terjadi namanya mismatch. Mismatch itu ya simpelnya gini lah. Yang ditarik itu lebih besar, yang pengen ditarik itu lebih besar daripada yang ada di dana yang ada di koperasi tersebut sehingga terjadi mismatch. Jadi duitnya itu nggak ada gitu. Nah, keputusan diambil oleh Indosuria adalah mereka melakukan pemohonan PKPU yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Simpelnya adalah mereka memohon untuk menunda pembayaran utang, jadi mereka akan ada terminal segala macam, dan biasanya kalau misalnya sudah PKPU tuh wah berat, biasanya mungkin hanya bisa dikembalikan 10%, 20% ya dari dana tersebut gitu. Jadi ya sangat menyedihkan dan juga sangat marah karena kita melihat ya pendirinya itu bebas dari vonis. Akhir saya nonton yang wawancaranya Chef Arnold ya, mereka bilang bahwa mereka tuh nggak tahu bahwa duitnya itu ternyata di koperasi. Selama ini mereka kira itu Indosuria yang sudah lama gitu. Jadi mereka kira bank, tapi ternyata koperasi gitu. Mereka juga nggak tahu. Nah, kalau misalnya kayak gini, saya sih pikirnya ya bank kita tahu lah deposito bank itu berapa. Setiap hari itu di koran itu ada dikasih tuh tabelnya. Misalnya Bank Panin berapa, Bank BCA berapa, segala macam, tenornya berapa tahun, mereka ada kasih gitu biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat tawaran investasi, deposito segala macam, yang ini nggak terlalu besar, maksudnya ini tuh persentasenya tuh nggak terlalu jauh ya. Pada saat dulu kan mungkin deposito 5-7% di bank. Di koperasinya tuh 9-20%, bedanya nggak terlalu jauh. Tapi sebenarnya kalau bisa kita pikir-pikir, ya 5-7% dengan deposito yang lebih kurang kayak bank aja, kita investor itu udah dapat advantage karena dari sisi pajaknya lebih rendah gitu kan. Nah, tapi karena dia tawarin lebih tinggi jadi orang lebih tertarik, dan juga orang bilang dia bilang bahwa dari yang saya baca dari Chef Arnold itu ternyata ada yang mereka pikir bukan koperasi, ternyata koperasi gitu. Jadi ketika teman-teman dapat tawaran investasi yang di atas range-nya itu di atas produk sejenisnya,
itu ya harus dipikir-pikir, make sense nggak dengan yang ada di pasaran sekarang gitu. Jadi daripada ngejar return yang jauh lebih besar dan akhirnya boncos kan sangat sedih ya, sangat menyedihkan dan sangat satu sisi juga marah kita lihat kondisi kayak gini gitu. Nah, saya cuma bilang semoga para viewers di video ini tidak menjadi korban, dan kalau misalnya pun ada menjadi korban, saya doakan semoga bisa terselesaikan dan keadilan bisa ditegakkan dari kasus ini. Dan buat teman-teman yang lain, semoga lebih hati-hati dan lebih bijaksana dalam memilih tempat investasi, cari yang pasti-pasti saja, yang sudah kita yakin bahwa di sini tuh memang bagus ya, dan hati-hati dalam menaruh duit, jangan terlalu tergiur dengan return yang besar, tapi mikir juga soal make sense atau tidaknya. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Bye-bye.